awal bahagia yang penuh luka tersembunyi. Angin sore berhembus pelan, membelai wajah Nadia yang termenung di balkon rumahnya. Matanya menatap jauh ke cakrawala, tetapi pikirannya mengembara ke masa lalu. Dulu, rumah ini adalah tempat yang penuh tawa dan kebahagiaan. Sekarang, hanya tersisa keheningan yang menyakitkan. Nadia ingat hari pernikahannya dengan Reza 5 tahun lalu. Bagaimana pria itu dengan penuh kasih mengusap air mata harunya di pelaminan. "Aku akan selalu menjagamu," ucapnya kala itu. Kata-kata yang kini terasa seperti kebohongan terbesar dalam hidup Nadia. Awalnya, pernikahan mereka seperti kisah dongeng. Reza adalah pria yang penuh perhatian. Setiap pagi, ia akan membangunkan Nadia dengan ciuman di kening. Mereka akan sarapan bersama, bercanda, dan berbagi cerita sebelum Reza berangkat kerja. Saat itu, Nadia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, segala sesuatu mulai berubah perlahan tanpa Nadia sadari. Setelah kelahiran putri mereka, Alia, perhatian Reza mulai berkurang. Nadia mencoba memahami, mengira itu hanya kelelahan akibat pekerjaan. Tapi seiring waktu, kehangatan di antara mereka semakin memudar. Reza mulai sering pulang larut malam. Awalnya, Nadia percaya ketika suaminya berkata, banyak pekerjaan di kantor. Tapi alasan itu semakin sering terdengar, hingga suatu hari, Nadia menyadari bahwa pria yang dulu memujanya kini berubah menjadi sosok yang asing. Suatu malam, saat Reza pulang lebih larut dari biasanya, Nadia menunggu di ruang tamu. "Kamu dari mana?" tanyanya lembut, berusaha menahan kekhawatirannya. "Kerja," jawab Reza singkat, tanpa menatapnya. Nadia menghela napas. "Setidaknya beri aku kabar, Reza. Aku khawatir." Alih-alih merasa bersalah, Reza malah mendesah kesal. "Aku capek, Nat. Jangan mulai drama." Hati Nadia mencelos. Sejak kapan ia dianggap sebagai beban? Hari-hari berlalu dengan semakin banyak kebohongan. Nadia mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan Reza, tapi ia tak memiliki bukti. Sampai akhirnya, sebuah pesan di ponsel suaminya menghancurkan segala keyakinannya. "Sayang, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku rindu." Dunia Nadia runtuh dalam sekejap. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Perutnya terasa mual, dadanya sesak. Hatinya ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman, tapi bukti terlalu jelas. Malam itu, ketika Reza pulang, Nadia berusaha tetap tenang. Ia menyodorkan ponsel itu padanya. "Siapa dia?" tanyanya dengan suara bergetar. Reza terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. "Kamu kepo banget sih? Itu cuma teman kerja. Teman kerja yang memanggilmu sayang." Nadia menatapnya tajam, mencoba mencari kejujuran di matanya. Tapi yang ia temukan hanyalah kebohongan yang semakin tebal. "Udahlah, Nat. Jangan terlalu dipikirin. Kamu tahu aku sayang sama kamu dan Alia, kan?" Reza menangkup wajahnya, tapi Nadia merasakan sesuatu yang hilang dari sentuhan itu. Dulu, tatapan dan belayan Reza adalah rumah. Sekarang, itu hanya terasa kosong. Malam itu, Nadia menangis dalam diam. Ia memeluk Alia yang tertidur pulas di sampingnya, mencoba mencari kekuatan. "Aku tidak boleh lemah. Aku harus bertahan demi anakku." Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu, sebuah luka baru telah terbuka. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Nadia terbangun dari tidurnya yang gelisah. Matanya sembab, kelopak matanya terasa berat akibat tangis yang tak kunjung reda semalaman. Di sebelahnya, Alia masih terlelap dengan napas pelan dan tenang, seakan dunia di sekitarnya tidak sedang runtuh.
Nadia menatap wajah putrinya yang polos. Demi anak ini, aku harus kuat. Itu yang ia bisikkan dalam hati, mencoba menanamkan keyakinan bahwa semua masih bisa diperbaiki. Tapi seberapa besar pun ia berusaha menahan reruntuhan, rumah tangganya sudah mulai retak. Dan setiap harinya, retakan itu semakin melebar. Reza semakin jarang pulang tepat waktu. Kadang, ia bahkan tidak pulang sama sekali. Jika ditanya, jawabannya selalu sama, lembur, urusan pekerjaan, pertemuan dengan klien. Awalnya, Nadia mencoba percaya. Tapi ketika ia mulai melihat tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan, parfum wanita yang bukan miliknya di kemeja Reza, panggilan telepon yang tiba-tiba dimatikan saat ia masuk ke ruangan, dan yang paling menyakitkan, sikap suaminya yang semakin dingin, Nadia tahu, ia tidak lagi menjadi satu-satunya wanita dalam hidup Reza. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Nadia sedang menidurkan Alia ketika ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Suamimu bersama wanita lain sekarang. Restoran di Jalan Mawar, meja dekat jendela. Nadia menggigit bibirnya. Pesan ini bisa saja hanya ulah iseng seseorang yang ingin menghancurkan rumah tangganya, tapi hati kecilnya berkata lain. Ia harus melihatnya sendiri. Dengan langkah gemetar, ia menelpon Sarah, sahabatnya. Aku butuh bantuan, suaranya nyaris berbisik. Sarah tiba kurang dari 10 menit. Alia bisa tidur di rumahku. Kamu yakin mau pergi ke sana? Tanyanya dengan wajah khawatir. Nadia tidak menjawab. Ia hanya masuk ke dalam mobil dan menuju lokasi yang tertera dalam pesan itu. Ketika sampai di restoran, Nadia berhenti di depan pintu kaca yang besar. Matanya langsung mencari ke dalam, jantungnya berdebar kencang. Dan di sanalah ia melihatnya. Reza duduk bersama seorang wanita. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang bergelombang dan senyum yang menawan. Maya, Nadia langsung tahu namanya. Itu nama yang sering muncul di ponsel Reza, nama yang sebelumnya ia abaikan sebagai hanya rekan kerja. Dada Nadia terasa sesak saat melihat bagaimana Reza menatap wanita itu, tatapan yang dulu selalu ia dapatkan. Reza tertawa, menyentuh tangan Maya di atas meja, dan di momen itu, dunia Nadia runtuh sepenuhnya. Ia ingin masuk, ingin menghancurkan semua, ingin menampar Reza di depan semua orang. Tapi tubuhnya membeku. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap dari balik kaca, merasakan perih yang menusuk hingga ke tulang. Air mata menggenang di matanya, tapi ia tidak ingin menangis di tempat ini. Dengan tangan gemetar, ia berbalik dan pergi. Malam itu, Nadia menunggu Reza pulang. Ia tidak akan membiarkan kebohongan ini berlanjut. Ketika akhirnya Reza masuk ke rumah, pukul 2 dini hari, wajahnya terlihat santai, seakan tidak ada yang salah. Kamu dari mana? Suara Nadia terdengar dingin. Reza menoleh padanya dengan kening berkerut. Lembur. Nadia tertawa kecil. Tawa yang getir. Lembur di restoran Jalan Mawar. Wajah Reza berubah, matanya menyipit. Kamu ngikutin aku. Harusnya aku ngikutin kamu dari dulu, suara Nadia bergetar. Berapa lama, Reza? Berapa lama kamu sudah mengkhianati aku? Reza mendesah, mengusap wajahnya seakan lelah. Nadia, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Benarkah? Nadia meraih ponselnya, menunjukkan foto yang tadi ia ambil diam-diam, Reza dan Maya, tertawa bersama, tangan mereka saling menggenggam. Reza terdiam. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia buat. Kenapa, Reza? Suara Nadia nyaris berbisik. Apa aku kurang? Apa aku terlalu buruk sebagai istri? Reza menghela napas, menatapnya dengan ekspresi datar. Aku cuma bosan, Nat.
Satu kalimat itu menghantam Nadia lebih keras daripada ribuan penghinaan. Bosan. Ia telah memberikan seluruh hidupnya untuk pria ini. Ia telah mengorbankan karir, mimpinya, segalanya, dan semua yang ia dapatkan hanya satu kata, bosan. Di saat itu juga, sesuatu dalam diri Nadia berubah. Dulu, ia adalah wanita yang selalu memaafkan, yang selalu berharap segalanya bisa diperbaiki. Tapi kini, ia melihat sesuatu yang lain. Kekecewaan yang begitu dalam berubah menjadi bara. Tanpa berkata apa-apa lagi, Nadia berbalik dan berjalan menuju kamar. Ia menutup pintu, tapi di dalam hatinya, ia tahu. Ini belum selesai. Pagi itu, Nadia terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi air mata yang membasahi bantalnya. Tidak ada lagi perasaan hancur yang membuatnya sulit bernapas. Kini yang tersisa hanyalah kehampaan dan bara yang mulai menyala. Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki kecil. Nadia segera bangun dan membuka pintu. Alia berdiri di sana dengan mata polosnya, masih mengenakan piyama bergambar kelinci kesayangannya. "Mama, Papa mana?" tanyanya dengan suara pelan. Nadia terdiam. Jantungnya mencelos. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada anak sekecil ini bahwa ayahnya telah mengkhianati keluarganya? "Papa kerja, sayang," jawabnya akhirnya, dengan senyum yang dipaksakan. "Alia mau sarapan apa?" Anak itu tersenyum, tak menyadari bahwa dunianya sebentar lagi akan berubah. Siang harinya, Nadia duduk di meja makan, memandangi cangkir kopinya yang sudah dingin. Rumah terasa sepi. Reza masih ada di kantor, atau mungkin, lebih tepatnya, di tempat lain bersama Maya. Dulu, rumah ini terasa hangat. Penuh tawa dan kebersamaan. Sekarang, rasanya seperti penjara. Pikirannya melayang ke percakapan mereka tadi malam. "Aku cuma bosan, Nat." Satu kata itu terus bergema di kepalanya, merayapi seluruh sarafnya seperti racun yang menyiksa. Dia yang bosan? Sementara Nadia yang mengurus rumah, membesarkan anak mereka, menahan semua kesedihan dan tetap tersenyum di depan semua orang? Tangan Nadia mengepal. Sudah cukup. Jika Reza bisa dengan mudah menghancurkan hidupnya, maka ia juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi dengan cara yang lebih halus, lebih perlahan, lebih menyakitkan. Langkah pertama Nadia adalah keluar dari keterpurukan. Malam itu, ia menelepon Sarah. "Aku butuh pekerjaan," katanya tanpa basa-basi. Di seberang telepon, sahabatnya terdengar terkejut. "Nat, kamu baik-baik saja?" Nadia tersenyum tipis. "Belum. Tapi aku akan baik-baik saja." Sarah, yang sudah lama mengenalnya, tidak bertanya lebih jauh. "Aku bisa bantu. Ada lowongan di kafe temanku. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk awal." Itu cukup. Nadia tidak ingin bergantung pada uang Reza lagi. Jika ia ingin membalas pria itu, ia harus berdiri di atas kakinya sendiri terlebih dahulu. Hari pertama bekerja di kafe bukanlah hal yang mudah. Dulu, Nadia adalah seorang wanita karir sebelum ia menikah. Ia terbiasa dengan rapat, angka, dan strategi pemasaran. Sekarang, ia berdiri di balik meja kasir, melayani pelanggan satu persatu. Beberapa orang yang mengenalnya dulu bahkan datang dan menatapnya dengan penuh tanya. "Kamu kerja di sini sekarang?" tanya seorang mantan rekan kerja, Nadia, dengan nada heran. Nadia hanya tersenyum. Ia lagi coba sesuatu yang baru. Ia tahu banyak orang akan mengasihani atau bahkan menertawakannya. Tapi ia tidak peduli. Setiap langkah yang ia ambil sekarang adalah bagian dari rencananya. Malamnya, saat ia pulang,
ia melihat Reza duduk di ruang tamu. "Kamu dari mana?" tanyanya dengan nada curiga. Nadia meletakkan tasnya dengan santai. "Kerja." Reza terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Kerja? Kamu gak perlu kerja, Nat. Aku masih bisa nafkahi kamu." Nadia menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Aku cuma bosan, Reza." Wajah suaminya menegang. Dan disitulah Nadia tahu, ini baru permulaan. Ia akan membalas semua yang telah pria itu lakukan, sedikit demi sedikit, tanpa Reza sadari. Nadia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Wanita yang ia lihat hari ini bukan lagi wanita yang lemah dan menangis setiap malam. Kini, matanya tajam, penuh tekad. Ia telah mati rasa terhadap cinta, tetapi kini ia hidup untuk sesuatu yang baru, pembalasan. Ini bukan tentang menghancurkan Reza dengan amarah atau emosi sesaat. Ini tentang membuatnya merasakan apa yang ia rasakan, perlahan, tanpa bisa melawan. Dan Nadia tahu persis harus mulai dari mana. Hari itu, ia sengaja datang ke kantor Reza. Bukan untuk bertemu dengannya, tetapi untuk bertemu seseorang yang lebih penting, atasan Reza. Nadia masih mengenal beberapa orang di lingkungan bisnis suaminya. Reza pernah bekerja keras untuk mendapatkan posisi manajernya, dan itu berarti ia tidak boleh melakukan kesalahan besar. Di lobi kantor, Nadia bertemu dengan seorang pria berjas rapi, Pak Arman, salah satu pemegang saham di perusahaan tempat Reza bekerja. "Bu Nadia," pria itu menyapanya dengan sedikit terkejut. "Sudah lama sekali kita tidak bertemu." Nadia tersenyum manis. "Betul, Pak Arman. Saya kebetulan sedang lewat dan teringat bahwa saya belum sempat berterima kasih atas kesempatan yang dulu pernah saya dapat di sini." Pak Arman tertawa. "Ah, Anda dulu salah satu karyawan terbaik. Sayang sekali Anda memilih berhenti." Nadia tersenyum. "Begitulah. Tapi saya harap perusahaan ini masih berjalan baik meskipun saya dengar ada beberapa kebocoran dalam tim keuangan." Pak Arman mengernyit. "Apa maksud Anda?" Nadia menghela napas pelan, berpura-pura ragu sejenak sebelum berbicara. "Saya tidak mau menuduh siapa-siapa, Pak. Tapi saya sering mendengar Reza berbicara soal proyek-proyek penting dengan seseorang di luar kantor. Saya khawatir jika ada informasi yang bocor." Sejenak, pria itu terlihat berpikir keras. "Pak Arman," Nadia melanjutkan dengan suara lembut, "saya hanya ingin memastikan bahwa perusahaan ini tetap aman. Mungkin Anda bisa mengecek ulang beberapa transaksi yang melibatkan timnya." Pak Arman mengangguk pelan. "Saya akan mempertimbangkannya." Senyum Nadia semakin dalam saat ia meninggalkan kantor itu. Langkah pertama telah dimulai. Langkah kedua, Maya. Nadia tahu bahwa Maya bukan hanya wanita yang merebut suaminya, tetapi juga seseorang yang sangat peduli dengan reputasi sosialnya. Setelah sedikit riset, Nadia menemukan kelemahan Maya. Ia bekerja di sebuah perusahaan event organizer yang menangani klien-klien besar. Dan di dunia itu, satu skandal saja bisa menghancurkan karir seseorang. Dengan sedikit manipulasi, Nadia berhasil menyebarkan gosip halus ke beberapa kenalan yang bekerja di bidang yang sama. Dengar-dengar, Maya punya hubungan dengan pria beristri. Bukannya itu berbahaya untuk reputasi perusahaan? Kudengar, suaminya seorang manajer di perusahaan besar. Bisa jadi ini konflik kepentingan. Berita itu menyebar perlahan, tidak langsung meledak, tetapi cukup untuk membuat Maya mulai menerima tatapan berbeda dari rekan-rekannya. Tak lama, ia mulai melihat hasilnya. Di media sosial, Maya mulai mengunggah kutipan-kutipan galau. Tanda bahwa sesuatu dalam hidupnya mulai berantakan. Nadia tersenyum puas.
balas dendam terbaik adalah membuat musuhmu hancur dengan sendirinya. Malam itu, ketika Reza pulang, ia terlihat lebih murung dari biasanya. Gimana kerjaan? Nadia bertanya dengan nada ringan. Reza menghela napas. Berantakan. Nadia menyesap tehnya pelan, menikmati kehancuran yang mulai datang. Ini baru permulaan. Malam itu, Reza duduk di sofa dengan wajah penuh tekanan. Tangannya sibuk menggenggam ponselnya, sesekali mengetik sesuatu dengan ekspresi gelisah. Nadia, yang sedang menuangkan teh di meja makan, meliriknya sekilas. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Hari ini, laporan dari tim keuangan di kantor Reza mulai diaudit. Beberapa transaksi mencurigakan mulai dipertanyakan, dan itu membuat posisinya goyah. Tapi Nadia pura-pura tidak tahu. Kenapa, Mas? Tanyanya dengan suara lembut. Kelihatan capek banget. Reza mendongak dan menatapnya sejenak. Wajahnya lelah, tetapi masih ada sisa ego yang membuatnya enggan mengaku. Biasa, urusan kantor, jawabnya pendek. Nadia mengangguk pelan. Kamu harus hati-hati, loh. Aku dengar ada banyak kasus di perusahaan-perusahaan besar, di mana ada orang dalam yang menyalahgunakan keuangan. Kalau sampai ketahuan. Reza menatapnya tajam. Maksud kamu apa? Nadia tersenyum tipis, mengaduk tehnya dengan perlahan. Nggak apa-apa. Cuma, aku harap kamu nggak terlibat hal-hal seperti itu, Mas. Sayang banget kalau posisi kamu di kantor sampai terancam. Reza tidak menjawab. Tapi dari sorot matanya, Nadia tahu bahwa suaminya mulai merasa terpojok. Dan itu yang ia inginkan. Keesokan harinya, Nadia mendapat pesan dari Sarah. Nat, kamu nggak akan percaya ini. Maya kena skandal. Nadia membalas cepat. Apa yang terjadi? Dia dipanggil atasan di kantornya. Katanya, banyak klien mulai mempertanyakan moralitasnya karena gosip soal dia jadi selingkuhan pria beristri. Beberapa proyek yang ditangani mulai dicabut. Senyum Nadia muncul perlahan. Sempurna. Maya mulai kehilangan segalanya, sama seperti yang dulu ia lakukan pada Nadia. Sore itu, Nadia sengaja mendatangi kafe tempat ia bekerja, meskipun bukan jadwalnya. Ia tahu Maya sering datang ke sana. Dan benar saja, tak lama kemudian, wanita itu muncul, dengan wajah yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi senyum angkuh. Tidak ada lagi tatapan percaya diri. Maya terlihat stres, dengan ponsel di tangannya, seakan sedang menunggu seseorang. Nadia mengambil tempat duduk yang cukup dekat, memastikan bahwa ia bisa mendengar percakapan yang akan terjadi. Tak lama, Reza datang. Maya, panggilnya pelan. Wanita itu langsung menatapnya dengan penuh frustrasi. Reza, ini semua gara-gara kamu. Reza terlihat kebingungan. Apa maksudmu? Kantorku mulai mempertanyakan reputasiku. Klien-klien mulai menjauh. Ini semua karena gosip tentang kita. Reza mendesah. Maya, tenang dulu. Aku akan cari cara buat. Kamu mau cari cara bagaimana? Maya memotong dengan nada tajam. Kamu bahkan nggak bisa menyelesaikan masalah kantormu sendiri. Aku dengar laporan keuangan di tempatmu mulai diaudit. Jangan-jangan kamu juga akan kehilangan pekerjaan. Reza terdiam. Wajahnya semakin tegang. Maya mendesah kasar, lalu berdiri. Aku nggak bisa terus kayak gini, Reza. Aku harus mikirin masa depanku. Kita harus berhenti. Reza menatapnya, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Maya, kamu serius? Wanita itu hanya mengangguk, lalu pergi meninggalkan Reza yang masih terpaku di tempatnya.
Nadia menyaksikan semuanya dengan kepuasan yang sulit dijelaskan. Satu persatu, Reza mulai kehilangan apa yang ia anggap berharga. Dan ini belum selesai. Ia masih harus kehilangan lebih banyak. Reza pulang larut malam dengan wajah kusut. Jasnya lecek, dasinya longgar, dan ada kelelahan yang teramat sangat terpancar dari sorot matanya. Nadia, yang sedang membaca buku di sofa, hanya melirik sekilas sebelum kembali fokus pada halamannya. Namun, dalam hati, ia menikmati pemandangan ini. Pria yang dulu begitu percaya diri kini mulai runtuh. "Kamu belum tidur?" tanya Reza akhirnya, suaranya serak. Nadia menutup bukunya perlahan, seolah baru menyadari keberadaan suaminya. "Belum." "Tumben pulang telat, Mas." Reza mendesah panjang, lalu melempar tubuhnya ke sofa. "Masalah di kantor makin parah." "Oh." Nadia berpura-pura tertarik. "Memangnya kenapa?" "Entahlah." Reza mengusap wajahnya. "Pak Arman mulai meragukan pekerjaanku. Audit keuangan makin ketat, dan beberapa proyek yang aku pegang sedang ditinjau ulang. Aku bisa kehilangan posisiku kalau ini terus berlanjut." Nadia menatapnya dengan ekspresi datar. "Oh, tentu saja kamu bisa kehilangannya, Reza. Itu memang tujuanku." Tapi ia hanya berkata, "Semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik, Mas." Reza mengangguk, lalu terdiam lama sebelum akhirnya bertanya dengan suara pelan, "Nat, kamu masih sayang aku?" Nadia menahan diri agar tidak tertawa. Pria ini baru sekarang mempertanyakan itu? Dengan wajah tanpa ekspresi, ia menjawab, "Kamu sendiri, Mas? Masih sayang aku?" Reza tidak langsung menjawab. Ia menatap Nadia lama, seakan mencari sesuatu dalam matanya. Tapi Nadia tahu, ia tidak akan menemukan apa-apa. Akhirnya, Reza hanya mendesah. "Aku capek," katanya, sebelum bangkit dan berjalan menuju kamar. "Capek? Aku juga, Reza. Bedanya, aku tidak menyerah. Aku membalas." Keesokan harinya, berita mengejutkan menyebar di kantor Reza. Audit keuangan membuahkan hasil, ada indikasi penyalahgunaan anggaran di beberapa proyek yang dikelola timnya. Dan meskipun belum ada bukti kuat bahwa Reza langsung terlibat, namanya mulai dikaitkan dengan skandal tersebut. Satu persatu, kolega yang dulu selalu bersamanya mulai menjaga jarak. Pak Arman memanggilnya ke ruangannya. "Reza," suara pria tua itu berat. "Saya ingin percaya bahwa kamu tidak terlibat, tapi saat ini, terlalu banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya. Untuk sementara, kami nonaktifkan dari proyek-proyek besar sampai investigasi selesai." Reza ingin membela diri, tetapi tidak ada gunanya. Ia tahu bahwa semua ini sudah di luar kendalinya. Dan ia tidak tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Nadia. Di rumah, Nadia menerima pesan dari Sarah. "Reza diskors." "Iya," balas Nadia singkat. "Gila, Nat. Kamu benar-benar menjatuhkan dia pelan-pelan. Aku hanya membuatnya merasakan apa yang aku rasakan." Sarah tidak langsung membalas, tetapi beberapa saat kemudian ia mengirim pesan lain. "Apa setelah ini kamu akan menceraikannya?" Nadia menatap layar ponselnya lama. Cinta sudah lama mati di hatinya. Yang tersisa hanya kepuasan melihat Reza jatuh. Namun, apakah ini akhirnya? Tidak. Belum. Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali menyambar, menerangi langit yang kelam. Di dalam rumah, Reza duduk di meja makan dengan kepala tertunduk. Rambutnya berantakan, wajahnya lelah, dan matanya kosong. Ia sudah tidak lagi terlihat seperti pria yang dulu begitu percaya diri dan penuh ambisi. Ia sudah kehilangan segalanya. Jabatannya di kantor,
hilang. Setelah audit selesai, ia dinyatakan bertanggung jawab atas beberapa kebocoran dana, meskipun ia sendiri tidak mengerti bagaimana semua itu bisa terjadi. Maya, pergi. Wanita itu memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada ikut tenggelam dalam kehancuran Reza. Dan sekarang, ia hanya duduk di rumah, sendiri, menunggu kehancuran berikutnya. Nadia melangkah masuk ke ruang makan dengan segelas teh di tangannya. Ia duduk di seberang Reza, menatap suaminya yang tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Dulu, Nadia yang hancur. Sekarang, giliran Reza. "Kamu kenapa?" tanya Nadia, suaranya ringan, seolah ia benar-benar peduli. Reza mendongak, menatapnya dengan tatapan penuh keputusasaan. "Aku kehilangan semuanya, Nat." Nadia pura-pura menghela napas. Terkadang, itu harga yang harus dibayar. Reza menatapnya, mencoba mencari jawaban di balik kata-kata itu. Tapi ia tidak akan pernah tahu bahwa semua ini adalah permainan yang telah direncanakan Nadia sejak awal. Akhirnya, pria itu berkata dengan suara nyaris berbisik, "Aku nggak tahu harus gimana lagi." Saat itu, Nadia menyadari sesuatu. Balas dendamnya sudah selesai. Reza sudah jatuh sejauh yang ia inginkan. Tidak ada lagi yang perlu ia hancurkan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa kosong. Dendamnya telah membakar semuanya, termasuk perasaan yang dulu pernah ada. Nadia menghela napas pelan. Ia berdiri, berjalan ke dapur, lalu kembali dengan sebuah amplop di tangannya. Ia meletakkannya di depan Reza. Pria itu menatap amplop itu dengan bingung. "Ini apa?" Nadia tersenyum. "Surat cerai." Reza menegang. "Nadia, kamu serius?" Wanita itu menatapnya dalam-dalam. "Aku sudah selesai, Reza. Aku nggak butuh kamu lagi." Reza menatap amplop itu lama, lalu menatap Nadia, seolah masih berharap ada secuil perasaan yang tersisa. Tapi tidak ada. Nadia meraih tasnya, lalu berdiri. "Aku sudah menemukan hidupku kembali, Reza. Kamu juga harus belajar menerima konsekuensi dari semua yang kamu lakukan." Tanpa menunggu jawaban, Nadia berjalan keluar rumah, meninggalkan Reza yang masih terpaku di tempatnya. Hujan masih turun deras. Tapi kali ini, Nadia tidak lagi merasa terjebak dalam badai. Ia sudah bebas.